Jelang pergantian tahun, banjir menerjang kota Semarang, Jawa Tengah. Banjir merendam sejumlah jalan protokol dan permukiman warga. Akibatnya kendaraan sulit melintas dan aktivitas warga terganggu. Banjir ini disebabkan hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Jumat sore, sehingga membuat Sungai Plumbon dan Sungai Beringin meluap. Salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah Kelurahan Tlogomulyo, Kota Semarang. Ratusan rumah terendam banjir hingga 1 meter. Menurut warga, tahun ini merupakan banjir terparah yang pernah mereka alami. Beda dengan tahun yang lalu. Ini luar biasa banjirnya, dalam sekali. Selama ini sering kebanjiran atau enggak? Tidak pernah, saya sudah 12 tahun di sini tidak pernah banjir. Akibat apa nih Mbak ya? Akibat luapan air dari jalan Masuk ke kampung pemukiman. Selain kota Semarang, banjir juga melanda Pati, Jawa Tengah sejak Jumat kemarin. Hujan lebat membuat sungai Silugonggo Juwana meluap dan mengakibatkan 6 kecamatan terendam banjir. Selain menerjang permukiman warga, banjir juga memutus akses jalan Pati Grobogan. Sementara itu, jalur Pantura Kaliwungu di Kendal, Jawa Tengah lumpuh akibat banjir. Ketinggian air yang menerjang kawasan ini mencapai 1 meter. Selain itu, ratusan rumah ikut terendam. Menurut warga, air mulai masuk ke rumah mereka sejak Sabtu pagi. Akibatnya aktivitas mereka di penghujung tahun 2022 ini terganggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga siang tadi, ruang tunggu utama dan peron stasiun tidak bisa digunakan karena terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Akibatnya kereta api tidak bisa melintas di stasiun Tawang karena tingginya air yang merendam rel dapat membahayakan perjalanan kereta. Tanggal 31 Desember 2022, hari Sabtu, pukul 09.55. Saat ini saya berada di stasiun Tawang. Untuk aktivitas kereta api berhenti total karena ketinggian mencapai 70 sampai 80 cm. Pemirsa, angin kencang serta gelombang tinggi yang melanda Laut Jawa memaksa puluhan warga pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengungsi. Ya, pemirsa, angin kencang membuat jalan penghubung desa rusak parah. Inilah kondisi gelombang tinggi yang terjadi di perairan pantai utara kawasan Demak, Jawa Tengah. Kondisi ini memaksa warga desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dan mengungsi ke tempat yang lebih aman di Kelurahan Kaligawe, Kota Semarang. 7 rumah porak-poranda akibat terjangan ombak dan angin kencang selama sepekan terakhir. Ketinggian gelombang laut bahkan mencapai 3 hingga 4 meter. Mau kemana Pak rencana? Evakuasi atau gimana? Evakuasi ke Kaligawe. Ke Kaligawe? Naik kapal ini Pak? Ya. Kondisi angin seperti ini menurut jenengan? Hampir semua bangunan yang ada di pesisir rusak dan hilang tersapu ombak. Sedikitnya 18 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Hujan deras disertai angin kencang juga melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Maros, belasan rumah rusak parah, sementara di Takalar, rumah warga porak-poranda. Dalam rekaman video amatir warga, hujan deras disertai angin kencang menerjang permukiman warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rumah saya dihantam angin deras bos. Ini terbuka semua sengnya. Waduh, hujan deras, angin deras. Akibat terjangan angin kencang, belasan rumah warga di 8 kecamatan rusak parah pada bagian atap dan dinding. Selain merusak rumah warga, sejumlah pohon besar tumbang dan menutup akses jalan Trans Sulawesi hingga membuat kemacetan panjang. Ini Pak, ini terkena angin kencang, jadi kena pohon, pohonnya rubuh, langsung menimpa rumah. Pak, pada saat kejadian itu ada orang di dalam rumah ya atau gimana Pak? Kebetulan tidak ada. Nggak ada ya Pak? Oh. Tidak ada korban jiwa dalam bencana alam ini, namun pihak pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengimbau warga agar tetap waspada dengan cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah.
Sementara hujan deras dan angin kencang juga menerjang permukiman warga di Desa Tamalatea, Takalar, Sulawesi Selatan. Lebih dari 50 rumah warga alami rusak berat di bagian atap, bahkan ada yang sampai rata dengan tanah. Warga yang mengalami kerusakan terus berusaha memperbaiki atap rumahnya yang rusak dan terbawa angin kencang. Data yang belum itu lengkap saya terima kurang lebih 50 rumah. 50 rumah yang rata-rata kerusakannya apa ini? Ada yang rusak total, ada yang rusak atapnya, ada yang rusak apalagi sebagian daripada rumahnya itu. Apa penyebab ini? Bisa diceritakan? Ada angin kalau angin puting beliung mungkin ada kayak atau angin kencang. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun warga berharap bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Basecamp pendakian Wates Gunung Prau terbakar Sabtu pagi. Ya, barang milik ratusan pendaki yang hendak merayakan tahun baru pun ludes dilalap api. Beginilah kebakaran Basecamp Wates, jalur pendakian ke Gunung Prau di Kecamatan Wonosobo, Temanggung, Jawa Tengah. Warga dan pendaki berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Ketua Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung menduga api berasal dari tungku warung salah satu bangunan basecamp dan cepat merambat ke seluruh bangunan lain. Barang milik ratusan pendaki yang dititipkan ikut hangus, termasuk kartu identitas mereka. Mereka disarankan tidak melanjutkan pendakian meski sudah berencana merayakan tahun baru di Gunung Prau. Barang-barangnya juga banyak yang istilahnya terbakar, ya mungkin untuk disarankan untuk ditunda sementara untuk tidak melanjutkan penaikan, karena kalau mendaki tanpa alat-alat ataupun tanpa perlengkapan yang cukup tentunya akan menyulitkan nanti teman-teman di base camp ataupun di pos manapun untuk bisa naik. Gunung Prau menjadi salah satu favorit ribuan pendaki untuk merayakan tahun baru. Selain pemandangan yang indah, di gunung ini juga bisa terlihat golden sunrise. Meski tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun jalur pendakian Gunung Prau, jalur Wates ditutup sementara dan dialihkan ke jalur pendakian lain. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru, warga mulai memadati titik-titik gelaran acara menyambut Tahun Baru. Ya, pemirsa, di Taman Mini Indonesia Indah, pengunjung didominasi keluarga yang ingin menghabiskan malam Tahun Baru. Sementara di Bundaran HI, panggung hiburan disiapkan untuk menyambut malam Tahun Baru. Tahun ini, Taman Mini Indonesia Indah yang telah selesai direnovasi menjadi salah satu pusat perayaan malam Tahun Baru 2023 di Jakarta. 40.000 pengunjung diprediksi hadir dalam perayaan malam nanti. Sementara kapasitas TMII mencapai 60.000 pengunjung. Tiket masuk bisa dibeli online dan juga di pintu masuk TMII. Tiket dijual dengan harga Rp50.000, di mana panggung utama perayaan Tahun Baru berada di Archipelago Taman Mini Indonesia Indah. Total ada 118 personil pengamanan internal dan 475 personil gabungan siap mengamankan perayaan Tahun Baru di TMII. Selain Taman Mini Indonesia Indah, Bundaran Hotel Indonesia juga menjadi pusat perayaan Malam Tahun Baru 2023. Festival Malam Tahun Baru 2023 di Bundaran HI akan diisi oleh pertunjukan budaya dan artis-artis ternama. Nantinya Jalan Sudirman Tamrin akan diterapkan Car Free Night. Warga yang ingin ikut serta merayakan Malam Tahun Baru harus memarkir kendaraannya di kantong-kantong parkir yang telah disediakan. Sementara itu, pemirsa, dalam rangka pemberlakuan Car Free Night, Polda Metro Jaya menutup sejumlah ruas jalan. Penutupan mulai Sabtu 31 Desember 2022 pukul 18 petang nanti hingga Minggu 1 Januari 2023 pukul 2 dini hari.
Ada 7 panggung yang didirikan di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Warga ibu kota bisa menyaksikan pentas hiburan secara gratis, yaitu di kawasan Sarinah, Bundaran Hotel Indonesia, Dukuh Atas, JPO Sudirman, Bendungan Hilir, dan 2 panggung di area SCBD. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang membuat beberapa wilayah di ibu kota Jawa Tengah itu terendam banjir. Sejumlah fasilitas publik pun tak luput dari banjir, satu di antaranya Stasiun Tawang. Hingga tadi siang pemirsa, ruang tunggu utama dan peron stasiun tidak bisa digunakan karena terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Akibatnya kereta api tidak bisa melintas di Stasiun Tawang karena tingginya air yang merendam rel dan membahayakan perjalanan kereta. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai penanganan banjir di Semarang, kami telah terhubung dengan pelaksana tugas Kepala BPBD Semarang. Kami telah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat sore, Pak Ganjar. Oke, Tatar, aku masih wawancara ini ya. Selamat sore, Pak Ganjar. Kan tadi jam apa ya? Jam 16.20. Aku wawancara dulu ya. Halo, selamat sore, Pak Ganjar. Aku wawancara dulu sebentar, ini lagi di... Ya Pak Ganjar, kami telah terhubung secara on air, Pak Ganjar. Halo Pak Sekarang Ganjar. Ya, yuk. Ya, Pak Ya. Ganjar, bagaimana kondisi terkini di sejumlah wilayah di Jawa Tengah yang tergenang banjir? Wilayah mana saja yang hingga kini masih terendam banjir? Iya, terima kasih. Jadi sampai mulai dari tadi malam sampai dengan sekarang ini saya masih ada di lapangan. Teman-teman Bupati menyampaikan tadi ada dari Kudus, ada dari Pati, kemudian di Kendal sama Kota Tegal. Dan Kota Tegal tadi ditunjukkan nelayan ya, jadi ada badainya cukup tinggi begitu. Batang juga banjir, Kota Pekalongan juga banjir, dan hari ini saya di beberapa tempat di Semarang. Ini kondisi hari ini yang banjirnya cukup parah begitu. Ya, Pak Ganjar tadi langsung terjun ke lapangan Bapak untuk melihat lokasi banjir. Gimana Pak kondisi warga di sana Pak? Apakah sudah ada yang mengungsi Pak? Oh ya, yang mengungsi yang di Pekalongan ya. Yang di Pekalongan, terus kemudian Pak Wali Kotanya sudah urus. Kalau yang di Semarang tidak sampai hari ini, sehingga kita coba lakukan komunikasi dan koordinasi terus dengan teman-teman para Bupati Wali Kota. Ya Pak Ganjar, wilayah mana saja yang menjadi titik terparah banjir di Jawa Tengah? Iya, hari ini yang cukup parah di Kota Semarang ya, tapi beberapa titik umpama seperti di Simpang 5, jam 8 pagi tadi cukup tinggi, jam 9 saya turun sudah surut, sore ini sudah mulai kering di beberapa tempat. Saya hari ini lagi ada di Pasar Johar, alhamdulillah pompanya jalan gitu ya. Tapi beberapa di area seperti yang di Kaligawe sampai dengan Sayung begitu ya cukup tinggi karena ternyata juga sedang terjadi airnya pasang. Jadi ini bercampur antara air pasang dengan air hujan. Maka beberapa sungai tingginya kemarin melebihi batas pipa keluar dari air, sehingga beberapa pompa tidak bisa berfungsi secara optimal dan terpaksa dimatikan. Tapi beberapa pompa yang lain yang mengarah ke laut, pembuangannya alhamdulillah lancar. Tadi saya menemukan ada 2 pompa yang tidak berfungsi, tapi alhamdulillah langsung diperbaiki, dan saya minta untuk berjaga-jaga. Karena kami hari ini barusan beberapa menit lalu koordinasi dengan Kasau, juga dengan BMKG, dengan BNPB, untuk kita meminta bantuan pusat karena umpama yang di Karimun Jawa tidak hujan, tapi gelombangnya tinggi dan BBM-nya habis. Maka Pak Kasal siap mendukung untuk menggunakan kapal perang angkut BBM dari Pertamina. Ini contoh yang ada di sana. Tapi yang di sisi lain, BMKG mengingatkan kepada kita kemungkinan ini masih akan bisa terjadi dalam 1-2 hari ke depan. Maka semua saya minta siaga, bahkan indikasinya besok kemungkinan akan lebih panjang dan lebih deras begitu. Maka kita siaga ini. Ya baik Bapak, artinya waspada banjir masih terus disiagakan hingga 2 hari ke depan. Lalu Bapak imbau untuk warga Bapak, apalagi sekarang udah mau pergantian tahun baru, seperti apa Bapak imbauannya Bapak? Ya, tahun lalu di Semarang juga mengalami banjir serupa, tapi tidak
selebat ini hujannya, tidak separah ini kalau boleh saya sebut. Maka saya minta kalau nanti malam mulai curah hujannya muncul, ini hujan lagi nih sekarang ini saya minta warga untuk di rumah saja bersama keluarga. Itu. Dan kami dari Pemprov nanti malam mau doa bersama, ya, mau istighosah dan nanti melibatkan FKUB untuk kita berdoa dalam perpindahan tahun ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, semua selamat dan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di luar ruang karena cuacanya sedang tidak bagus. Baik, Pak Ganjar, sebetulnya apa penyebab banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah ini dan juga langkah antisipasi untuk mencegah maupun menghadapi banjir susulan? Ya, curah hujannya cukup tinggi dan beberapa kapasitas pompa yang sudah terpasang, tambahan-tambahannya memang tidak mampu. Yang kedua, ada beberapa hal yang di tengah kota, sumbatan-sumbatan dari sampah dan sebagainya. Alhamdulillah sih di beberapa titik kemarin sempat sudah diperbaiki, saluran airnya udah bagus. Relatif yang seperti itu genangannya cepat surut dan itu bisa lancar. Namun beberapa tempat di sekitar Pantura rata-rata memang karena curah hujan yang cukup tinggi dan terjadi air pasang. Jadi akhirnya kita harus berkompromi dengan situasi yang ada di sana dan kemudian kita mintakan selamatkan manusia, siapkan logistiknya, bahkan yang di Kota Semarang ini ada bantuan dari BPBD Salatiga yang ikut standby di sini begitu. Oke, baik. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Kita berharap juga kondisi cuaca mendukung agar banjir cepat surut di sana. Terima kasih Pak Ganjar. Ya pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru, warga mulai memadati titik-titik gelaran acara menyambut Tahun Baru. Di Taman Mini Indonesia Indah, pengunjung didominasi keluarga yang ingin menghabiskan malam Tahun Baru. Sementara di Bundaran HI, panggung hiburan disiapkan untuk menyambut malam Tahun Baru. Tahun ini TMII yang telah selesai direnovasi menjadi salah satu pusat perayaan malam Tahun Baru 2023 di Jakarta. 40.000 pengunjung diprediksi hadir dalam perayaan malam nanti. Sementara kapasitas TMII mencapai 60.000 pengunjung. Total ada 118 personel pengamanan internal dan 475 personel gabungan siap mengamankan perayaan Tahun Baru di TMII. Ya pemirsa, untuk mengetahui persiapan jelang pergantian tahun di sekitaran Ibu Kota Jakarta, sudah ada rekan kami Camar Henda di TMII dan juga Yola Duyanti di Bundaran HI. Selamat sore rekan-rekan. Kita ke Camar terlebih dahulu di TMII. Camar, bagaimana situasi jelang perayaan malam Tahun Baru di sana? Ya, baik, selamat sore Pram, Syafa dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di pintu 3 Taman Mini Indonesia Indah, yang mana pada malam pergantian tahun ini khusus untuk malam tahun baru ini dipindahkan untuk masuknya dari pintu 1 menuju ke pintu 3. Dan tadi kami juga sempat mengalami kendala kemacetan di Taman Mini Indonesia Indah ini menuju ke arah pintu masuk. Namun saat ini sudah mulai terurai kembali dan dapat dilihat di belakang saya ini untuk kendaraan roda 4 dan juga roda 2 sedang mengantri untuk bisa masuk menuju ke sejumlah anjungan. Seperti diketahui bahwasanya Taman Mini Indonesia Indah ini sudah dipugar dan juga sudah mengalami sejumlah revitalisasi sehingga siap untuk menyambut warga masyarakat ibu kota dan juga wilayah Jabodetabek serta pendatang untuk bisa bermalam tahun baru. Nantinya Syafa dan juga pemirsa, untuk puncak dari perayaan malam tahun baru di Taman Mini Indonesia Indah ini akan ada di Danau Archipelago. Sebentar lagi kita akan ke sana, yang mana Danau Archipelago ini dijadikan sebagai pusat untuk pertunjukan budaya, kemudian juga nantinya akan ada penampilan dari sejumlah band-band tanah air seperti Moka dan juga The Bagindas. Kemudian nanti puncaknya pada pukul 12 malam pergantian tahun dari 2022 menjadi 2023 ini akan ada pertunjukan pesta kembang api. Tentunya seperti kita ketahui di Danau Archipelago ini merupakan seperti apabila kita lihat dari atas seperti miniatur peta Indonesia, dan kita akan lihat bagaimana rupa keindahan dari pesta kembang api nanti. Dan untuk parkir sendiri memang sudah disediakan kantong-kantong parkir sekitar 500 untuk mobil dan juga 300 untuk motor, dan nantinya juga akan disiapkan kantong-kantong parkir tambahan
di 4 titik, diantaranya ada di Tugu Api Pancasila, kemudian juga di PP Iptek, di Taman Burung, serta di area Tionghoa. Antisipasi yang dapat Anda lakukan karena mengingat cuaca tidak menentu sesuai dengan arahan dari BMKG dan juga prediksi BMKG bahwa hari ini akan diguyur hujan deras. Dapat dilihat juga cuaca ini masih mendung sehingga Anda bisa mempersiapkan diri untuk membawa payung ataupun juga jas hujan dan pakaian hangat tambahan agar tetap nyaman ketika menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di akhir tahun ini. Sementara demikian, Pram, Syafa kembali ke Anda. Ya, terima kasih rekan Camat. Selanjutnya kita ke Yola Duyanti untuk mengetahui situasi terkini di Bundaran HI Jakarta saat ini seperti apa di sana. Silakan Yola. Ya, selamat sore Pram, Syafa dan juga pemirsa. Memang seperti yang kita ketahui, Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI ini menjadi salah satu titik dari sekian banyak titik di DKI Jakarta untuk meramaikan malam pergantian malam tahun baru nanti. Adapun di Bundaran HI sendiri ini dengan cuaca yang pasca diguyur hujan deras begitu, namun memang segala persiapan ini sudah dilakukan dari mulai ada 2 panggung, yang mana ini panggung pertama ada di MRT Bundaran HI sendiri dengan genre musik jazz, lalu kemudian ada panggung lagi di Bundaran HI Imam Bonjol dengan genre musik dangdut koplo dan juga campur sari. Meskipun demikian, Pram, Syafa dan juga pemirsa, memang untuk situasi lalu lintas sendiri ini di Bundaran HI masih terpantau ramai lancar, namun memang nanti pada pukul 6 sore hingga 8 malam ini akan dilakukan penutupan jalan dari MH Tamrin hingga ke Sudirman untuk nanti malam ini akan diadakan Car Free Night atau CFN begitu di sekitaran kawasan MH Tamrin dan juga Sudirman. Adapun nantinya penutupan jalan ini akan dilakukan secara total dari pukul 8 malam hingga 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, sehingga untuk masyarakat yang akan meramaikan dan juga memeriahkan malam pergantian tahun baru di Bundaran HI ini dihimbau untuk menaiki transportasi umum begitu, karena memang Transjakarta ini beroperasi hingga 24 jam. Dan tidak hanya itu juga, Pram, Syafa dan juga pemirsa, memang di sore hari ini dari aparat keamanan ini sudah mulai bersiaga untuk nantinya turut mengamankan kemeriahan malam pergantian tahun baru di Bundaran Hotel Indonesia sendiri. Dan memang nantinya kita akan sama-sama menunggu bagaimana kemeriahan dan juga keseruan malam pergantian tahun baru di Bundaran HI, karena memang ini merupakan tahun pertama pasca pandemi COVID-19 setelah kemarin ini Presiden Joko Widodo mencabut masa PPKM di Indonesia. Kembali ke Anda, Pram dan juga Syafa. Ya, terima kasih Yola Duyanti langsung dari Bundaran HI Jakarta. Sebelumnya tadi ada Camar Henda dari Taman Mini Indonesia Indah, dan selamat bertugas kembali.